warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sistem informasi manajemen dalam bisnis global saat ini. A. Konsep dasar sistem informasi bisnis. Sistem informasi bisnis yaitu merupakan kumpulan dari berbagai informasi yang memiliki kesatuan antara satu dan yang lain, yang ditujukan untuk kepentingan bisnis. Aturan dasar sistem informasi pada bisnis, ada 3 aturan vital agar sistem informasi untuk perusahaan bisnis, yaitu 1. Dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. 2. Dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajemen. 3. Dukungan strategi untuk keunggulan bersaing. B. Sistem informasi mengubah bisnis. Di sini kita dapat melihat dari pengeluaran besar atas teknologi dan sistem informasi di sekeliling kita setiap hari dengan mengamati bagaimana orang menjalankan bisnisnya. Semakin banyak data telepon seluler dibandingkan dengan telepon konvensional, telepon seluler, BlackBerry, perangkat penggenggam email, konferensi online, dan konferensi jarak jauh internasional melalui internet menjadi sangat penting saat ini dalam dunia bisnis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian C dan D. Yang C, kesempatan sistem informasi dalam bisnis menuju globalisasi. Yang dimaksud sistem menuju globalisasi adalah mengenai internet, mengakses ke dalam sistem komunikasi, dan itu telah menyeluruh, dan kesempatannya dengan perusahaan itu penting dan memiliki hubungan penting terhadap pelanggan, pemasok, dan karyawan secara digital. Yang D, tujuan bisnis strategis sistem informasi. Untuk memajukan sektor ekonomi di suatu perusahaan atau usaha yang mana strategis ini tepat untuk usaha yang berada di era digital atau serba teknologi. Maksud dari tujuan tersebut, strategi sistem informasi ini telah sifatnya universal, menyeluruh. Dikarenakan di era sekarang ini, era di mana serba teknologi, yaitu strategi sistem informasi. Nah, jadi tujuan bisnis strategi sistem informasi ini sangat baik untuk sektor ekonominya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian E, dimensi dalam sistem informasi bisnis global. Dimensi dari sistem informasi adalah organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. 1. Organisasi. Sistem informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Elemen kunci dari organisasi adalah orang-orang di dalamnya, struktur, proses bisnis, dan budaya. 2. Manajemen. Tugas manajemen adalah untuk berusaha memahami banyak keadaan yang dihadapi oleh organisasi, mengambil keputusan, dan merumuskan rencana kegiatan untuk memecahkan permasalahan organisasi. Umumnya, pada manajer harus memiliki kepemimpinan yang bertanggung jawab. Teknologi informasi dapat memainkan peranan penting dalam membantu manajer untuk merancang dan menciptakan produk dan jasa baru dan mengelola serta merancang kembali organisasi. 3. Teknologi. Teknologi informasi adalah salah satu dari banyak alat yang digunakan manajer untuk menghadapi perubahan. Teknologi membutuhkan manusia untuk menjalankan dan mengelolanya, mewakili sumber daya yang dapat dibagi ke seluruh organisasi dan membentuk infrastruktur. Pendekatan yang dilakukan dalam sistem informasi bisnis global. Secara umum, bidang sistem informasi dapat dilihat dengan pendekatan teknis dan pendekatan perilaku. Sistem informasi merupakan sistem sosio-teknis. Oke, selanjutnya G, mengenali sistem informasi. Sumber daya manusia, hardware, software, data, dan jaringan yang digunakan. Artinya harus mampu menentukan segala sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sistem informasi sesuai dengan yang diharapkan, sehingga tingkat efektivitas dan efisiensi dapat tercapai.
A. Model analisis. Apa itu DFD? Jika kalian belum tahu, mari simak penjelasan saya di bawah ini. Pengertian DFD. Data flow diagram adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Dalam membuat sistem informasi ini, DFD sering dipakai. DFD dibuat oleh para analisis untuk membuat sebuah sistem dengan baik, di mana DFD ini nanti dikasihkan kepada para programmer untuk memulai proses coding, yang mana para programmer ini melakukan sebuah coding sesuai dengan DFD yang dibuat oleh para analisis sebelumnya. Fungsi DFD merupakan alat dalam pembuatan suatu model yang memungkinkan profesional sistem dan berfungsi untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara suatu sama lain menggunakan alur data baik secara komputerisasi maupun manual. DFD ini merupakan suatu aplikasi pembuatan yang paling banyak digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem adalah bagian yang kompleks dan lebih penting daripada data dimanipulasi sebuah sistem. Dengan nama lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Saya akan melanjutkan yang E, yaitu model data. Jadi model data itu ada bagiannya yang A, data akun, B, data karyawan, C, data customer, D, data order, E, data diskon. Selanjutnya J, model antarmuka. HIPO atau hierarchy input process output, yaitu suatu teknik mendokumentasikan program yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan spesifikasi sistem kepada programmer melalui proses perancangan. Dan yang di K itu ada implementasinya, yaitu seperti gambar ini. Di situ kita buka dari Android, namanya toko apa aja. Jadi kita sebelum masuk ada disuruh masukkan username, password, lalu login dan masuk ke dalam sistemnya. Selamat datang. Di situ ada sistem, ada tools untuk mencari, belanja, transaksi, dan ada button logoutnya. Terima kasih. Audio Jungle.